Ya, selamat pagi. Kali ini kita melanjutkan perkuliahan pemodelan teknik kimia. Kali ini kita membicarakan mengenai contoh pemodelan reaksi kimia. Di suatu contoh reaksi kimia ya, yang nanti kita buat modelnya bagaimana. Selama terjadi suatu reaksi kimia dalam satu reaktor dengan volume konstan, spesi A berubah menjadi B yang sebanding dengan kuadrat dari konsentrasi spesi A. Atau reaksi orde 2. Pada saat awal digunakan 60 mol spesi A dan setelah 1 jam terjadinya reaksi kimia, ternyata terdapat 10 mol yang tersisa. Dapat 10 mol spesi A yang tersisa. Atau tidak terkonversi menjadi spesi B. Nah, berapakah jumlah tersisa dari spesi A setelah 2 jam reaksi? Jadi, intinya A diubah menjadi B, reaksinya orde 2. Mula-mula ada 60 mol A. Setelah 1 jam, sisa A 10 mol. Nah, pertanyaannya, berapa sisa A setelah 2 jam? Jadi kalau tadi 1 jam tersisa 10 mol, kalau 2 jam tersisa berapa? Ini reaksinya adalah orde 2 ya. Nah, solusinya adalah, dimisalkan Y adalah jumlah mol A yang belum terkonversi pada setiap saat T. Dari asumsi yang diberikan tentang laju konversi, seperti pernyataan dari contoh 2 di atas, maka dapat ditulis persamaan diferensial yang berbentuk sebagai berikut. dy dt sama dengan K kali Y kuadrat. Nah, ini model yang kita susun. Jadi untuk menyusun model seperti ini, kita bisa menyesuaikan bagaimana pertanyaan tersebut, ya, bagaimana isi pertanyaan tersebut yang diinginkan. Nah, jadi kita bisa memodelkan seperti ini. Misalnya seperti ini. Jadi terkait dengan pemodelan ini juga butuh kreativitas kita sendiri ya. Dan misalkan saudara mengkreasikan model yang lain itu juga bisa, namun harus berpatokan pada isi dari soal pertanyaan tersebut. Ya, jadi ini bisa kita modelkan dy dt sama dengan K kali Y kuadrat. Karena di sini kan tadi ada kuadrat konsentrasi. Nah, dari persamaan diferensial yang menggambarkan model perubahan spesi A dalam reaksi kimia seperti di atas, dapat disusun ulang. Ya, persamaan matematisnya dengan menggunakan teknik pemisahan variabel. Jadi ini kita gabungkan Y dengan Y. Jadi Y per Y kuadrat ya, sama dengan K kali dt. Ya. Jadi ini bisa digeser Y-nya ke kiri. Jadi dy per Y kuadrat sama dengan K dt ini. dy per Y kuadrat sama dengan K dt. Atau kemudian kita integralkan untuk menyelesaikan soal ini. Di integral dy per Y kuadrat sama dengan K kali integral dt. Karena K-nya konstanta bisa dikeluarkan. Nah, hasil dari integral tersebut adalah min seper Y, ya, ini adalah min seper Y, sama dengan ini K kali T plus T. Nah, jika kita lakukan penyusunan ulang dari persamaan di atas, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Jawaban umumnya, jadi kita lagi menjadi Y sama dengan min seper KT plus C. Ya, jadi bisa kita tulis kembali, Y sama dengan min seper KT plus C. Nah, harga-harga konstanta C dan K seperti ini bisa kita cari dengan menggunakan data kondisi awal. Bahwa tadi pada saat T sama dengan 0, itu Y-nya sama dengan 60. Y di sini adalah CA, konsentrasi awal A.
pada saat mula-mula 0, T-nya 0, belum bereaksi, itu konsentrasinya 60. Yang berarti bahwa ya, kalau kita isikan ke sini, ini 0, T-nya diganti 0, berarti ini kan K kali 0, 0. Dengan min 1/C. Ya, I-nya 60. Nah, jadi sehingga C sama dengan min 1/60. Itu C-nya sudah ketemu. Nah, kemudian untuk menghitung nilai K, bisa kita masukkan nilai yang kondisi yang diketahui tadi, yaitu pada saat 1, ya, T-nya 1 jam, itu sisanya CA atau Y sama dengan 10. Masukkan ke sini. Jadi Y-nya 10, min 1 per K kali T-nya 1, min C-nya 1/60. Nah, sehingga K-nya akan terhitung min 1/12. Nah, kemudian bisa kita masukkan di persamaan ini, K-nya itu min 1/60, C-nya min 1/60, K-nya min 1/12. Ya, sehingga akan diperoleh Y sama dengan 60 bagi 5T/1. Nah, dengan menggunakan model seperti ini ya, ini sebenarnya sudah terbentuk modelnya ini. Dari pertanyaan mengenai reaksi kimia di atas. Dengan model seperti ini, maka kita dapat menentukan setelah 2 jam itu CA-nya berapa atau Y-nya berapa. Masukkan aja, jadi 60, 5 kali 2, 1. Ketemu 5,45. Nah, seperti ini. Ya, dapat kita gambar profilnya untuk selanjutnya. Jumlah spesies A seperti di bawah ini. Terjadinya reaksi konversi kimia sangatlah cepat pada 1 jam pertama. Kemudian setelah sejumlah mol spesies A terkonversi, maka konversinya menjadi lebih lambat. Gambarnya seperti ini. Nah, tadi bisa dilihat di grafik sini ya, bahwa pada saat mula-mula konsentrasinya 60, kemudian setelah 1 jam tinggal 10, 2 jam 5,45, dan seterusnya. Nah, ini bisa digambar untuk berapa waktu yang dibutuhkan. Misalnya sampai 10 jam, 20 jam, ini bisa kita lanjutkan dengan memasukkan nilai-nilai T di sini. Hanya bisa diganti tadi 1 sekian, ini 2 menjadi sekian, kemudian T-nya 3 bisa kita hitung 4 dan seterusnya. Jadi nanti Y-nya itu setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dan seterusnya bisa terhitung. Nah, kemudian bisa kita gambar. Ya. Oke, jadi seperti ini. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ini adalah contoh pemodelan mengenai reaksi kimia. Untuk contoh-contoh lain bisa dicari di buku-buku yang referensi lain juga. Oke, saya kira cukup kuliah materi kali ini. Bisa kita lanjutkan session berikutnya. Selamat pagi.